Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang keempat. Yang keempat. Apa bacaannya? Asta'idzu billahi. Asta'idzu billahi. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ini ya lafaz yang keempat. Mirip-mirip ya. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Asta'idzu. Kalau yang pertama enggak a'udzu. Kalau yang keempat asta'idzu. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau yang doa yang awal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ini bukan a'udzu, asta'idzu. Asta'idzu. Kemudian doa yang kelima, lafaz yang kelima. Oh banyak tuh Ustaz. Iya. Makanya jenengan yang ngaji catet. Ya. Jadi ngaji bawa buku, ya, ngaji bawa buku, bawa catatan. Biar nanti pulang bisa dimurajaah, bisa dibaca, bisa diajarkan kepada keluarga, ya, bisa diajarkan kepada orang lain. Ya penting. Jangan cuma ngaji tapi enggak nyatet. Ya. Kenapa? Sayang nanti ilmunya lewat. Maka catat. Ya, kata Imam Syafi'i, qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan. Ya, catatan. Biar apa? Biar bisa dihafalkan di rumah, diajarkan kepada yang lain. Nah, lafaz yang kelima. Lafaz yang kelima adalah a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ada tambahannya ini. Saya ulangi, ini sama dengan apa yang sebelumnya. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthih wa nafthih, ya, wa nafthih. Apa artinya? Artinya satu dengan yang lain, doa-doa atau lafaz-lafaz ta'awudz ini, lafaz-lafaz doa ta'awudz ini beda-beda. Seperti yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya. Berlindung dari apa? Dari keburukan syaitan. Dari keburukan syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi apa? Kita diperintahkan. Kemudian doa yang kedua tadi, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar. Ada tambahnya itu, as-sami'il alim. Yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dari apa? Dari keburukan syaitan. Ya. Ada tambahan yang maha apa? Yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang yang mengganggu, yang menggoda kita dalam sholat itu bukan ya kayak manusia nampak, ya, bukan kayak seperti kita kelihatan. Ini enggak kelihatan, sehingga kita diperintahkan untuk meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti dari doa yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul alim. Ya, innallaha huwas sami'ul alim. Ada tambahannya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari keburukan godaan-godaan syaitan. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha tahu. Ya, mendengar dan Allah tahu. Jadi tenang, Allah itu tahu, Allah itu dengar, maknanya begitu. Ya.
Kemudian doa yang kelima, doa ta'awud di dalam salat, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa artinya min hamzihi? Aku berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan syaitan, ya, min hamzihi, dari keburukannya, wa nafthihi, kesombongannya, ya, sombong, setan sombong, ya, apalagi kalau yang lagi diganggu, lagi digoda, dia apa? Ya, dia hilang kekhusyuan dalam sholatnya. Kemudian wa nafsih, dan berlindung dari sihir. Ya, sihirnya. Sihir siapa? Setan. Ya, berlindung. Maka membaca ta'awud itu enggak cuma dalam sholat aja. Bahkan kita diperintahkan untuk banyak berdoa meminta perlindungan di setiap pagi, petang, malam. Ya. Ada doa-doa ta'awud, membaca surat, ya. Kenapa? Karena memang ini adalah, ya, setan ini adalah musuh yang nyata. Ya. Bukan hanya saja menjadikan orang tersesat, bukan hanya saja menjadikan orang itu tertipu di dalam melakukan maksiat. Ya. Tetapi juga setan ini bagaimana mereka mendatangi orang-orang yang taat. Siapa mereka? Orang-orang yang sholat. Bagaimana cara penyesatannya? Dibuat sholatnya itu enggak khusyuk. Dibuat sholatnya itu tidak apa? Tidak memaknai, tidak memahami, pikirannya melayang. Itulah diantara apa? Diantara cara-cara setan di dalam menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa, ya, lafaz-lafaz untuk kita baca sebelum apa? Sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, ya, At-Tarifi, beliau menyebutkan dalam buku sifat sholatnya, sifat sholat Nabi, beliau mengatakan bahwa apa? Setiap lafaz tadi yang ada 5, setiap lafaz tadi, ya, maka apa? Memiliki jalan riwayat dan bukti, memiliki apa? Riwayat-riwayat, memiliki dalil, ya, punya dalil. Ada dalilnya, sehingga boleh untuk kita membaca yang manapun, tinggal dipilih salah satunya, ya. Tinggal milih a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya sudah cukup, boleh, atau a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim juga boleh. Sehingga adanya beberapa macam doa yang Rasul ajarkan kepada kita yang bisa kita baca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa, ya, doa-doa ini sangat apa? Sangat penting. Ya, doa ini sangat penting dan kita bisa memilih, ya, untuk apa? Untuk memilih dan kita amalkan dan kita baca dan kita, ya, kita praktekkan, maknanya begitu. Kita baca, kita praktekkan. Apalagi doa ini sangat singkat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kapan waktu membaca ta'awud? Tadi sudah kita sebutkan, ya. Pertama adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah, sebelum bismillah, setelah doa iftitah. Ya, itu. Ya. Kemudian mungkin ada yang tanya, Ustadz, kan kita rokaat kedua, rokaat ketiga, atau rokaat keempat, kan ada surat Al-Fatihah semua. Apakah juga kita setiap kali rokaat itu kita membaca ta'awud juga? Kan tadi keterangannya di awal. Ya. Apakah di setiap rokaat ketika kita berdiri di rokaat yang kedua, rokaat yang ketiga, ataupun rokaat keempat, kita juga masih diperintahkan untuk membaca ta'awud? Maka jawabnya ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Mereka berpendapat, ya, membaca di awal. Berarti rokaat kedua, ketiga, keempat tidak. Ya, tidak. Sebagaimana tadi disebutkan hukumnya juga sunnah. Tetapi kalau bukan sunnah berarti kita kalau gitu, udahlah sunnah, nggak usah diamalkan. Jangan. Kita mengetahui itu tidak wajib ataupun sunnah ini agar membantu kita sholatnya lebih khusyuk. Siapa yang jamin kita sholatnya khusyuk? Ya. Siapa yang menjamin kalau kita sholatnya sudah apa?
sudah benar. Sehingga kita diperintahkan doa ini ya agar lebih apa? Lebih membantu di dalam kekhusyuan dalam sholat. Oleh sebab itu, ini yang pertama. Jadi apa pendapatnya? Membaca ta'awud, ya membaca ta'awud itu pertama di rakaat pertama. Ini pendapat yang pertama juga. Ya. Adapun pendapat yang kedua, boleh nggak apa-apa dibaca setiap kali masuk rakaat. Masuk rakaat kedua, ketiga, keempat boleh. Ya. Maka ada dua pendapat, boleh ya. Naam. Adapun yang lebih kuat untuk kita amalkan, ya mungkin pendapat-pendapat itu mereka yang berpendapat itu lebih utama baca setiap kali masuk rakaat. Bagi yang mengatakan enggak itu cuman di awal, ya silahkan enggak masalah. Mereka yang penting punya bukti, punya dalil yang bisa diikuti, punya dalil yang bisa diamalkan. Ya, bukan karena apa? Bukan karena taklid, tetapi kita melihat apa? Melihat ada dalilnya, ada buktinya, sehingga kita menenangkan di dalam mengamalkan. Ya. Nah, kalau misalnya yang ditanya saya, kalau Ustadz yang mana? Ya kalau saya pribadi ya baca pendapat yang pertama. Apa itu? Membaca ta'awud itu di rakaat pertama, di awal. Rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat keempat, ya itu tidak. Ya, itu kalau pendapat saya pribadi. Kalau jenengan mau setiap rakaat itu membaca doa ta'awud, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena semuanya punya dasar. Semuanya punya dasar. Naam. Ya. Kenapa disebutkan kita menyampaikan ada pendapat ya kalau menurut saya lebih kuat membaca di awal, ya membaca di awal. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika turun surat Al-Kautsar, turun surat apa? Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat Al-Kautsar, maka Rasul langsung membaca di sana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sampai akhir. Rasul tidak menyebut di sana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal ini mau baca Quran, mau menyampaikan surat Al-Kautsar. Tetapi Rasul tidak membaca apa? Rasul tidak membaca ta'awud. Sehingga ini pendapat yang menurut saya dan saya pun melihat bukti-bukti tadi, dalil-dalil dari para ulama juga ya ada, sehingga membaca ta'awud di awal. Adapun kalau di setiap rakaat gimana? Ya itu juga nggak masalah, ya itu juga ada dasarnya. Ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan alladzi yadharu li, adapun yang nampak dari dalil-dalil yang saya ketahui, katanya ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan adapun dalil-dalil yang nampak kepada saya, anna qira'atas sholati wahidah, bahwa bacaan Quran di dalam salat itu ya dalam salat karena satu rangkaian itu satu gitu. Itu satu walaupun berbeda rakaatnya. Ya, tetapi karena dalam satu rangkaian salat itu satu. Fatakunul isti'adzatu fi awwali raq'ah. Oleh sebab itu, maka isti'adzah membaca ta'awud itu di awal rakaat. Ini katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahkan tadi juga dalil yang ketiga, Rasul ketika bangkit dari rakaat yang kedua, Rasul tidak diam, langsung memulai dengan membaca apa? Membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baca bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan di sana Rasul membaca ta'awud lagi. Naam. Ini sekali lagi di dalam masalah ini ya masalah yang meluas. Maknanya ya semuanya ada punya dasar. Ya, sehingga kita dilatih agar lebih lebih toleransi. Yang penting ada dalilnya, ya, yang penting ada buktinya. Naam, bisa kita amalkan. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun cara membaca ta'awud dalam sholat.
Ini sekarang caranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibaca dengan sir. Dibaca dengan sirri. Apa sirri Ustadz? Tidak dikeraskan. Seperti kemarin kalau baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kemudian membaca doa ta'awud, dan doa ta'awud ini ya tidak dikeraskan. Beda kalau baca surat Al-Fatihah ya ketika di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya, ini kan dikeraskan. Maka doa ta'awud ini ya, ta'awud ini tidak dikeraskan. Walaupun di sholat-sholat yang ada dijaharkan, dikeraskan seperti maghrib, isya dan subuh, maka tetap doa ini atau ta'awud ini untuk dibaca dengan sir, dengan sirri ya, dengan sirri. Walaupun di sholat-sholat yang jahar. Kemudian jawab rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hikmahnya apa? Apa hikmah kita disyariatkan untuk membaca ta'awud di dalam sholat? Apalagi di awal kita mau melaksanakan apa? Ya di awal sebelum membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini kan baru mau melanjutkan setelah takbir ya, kemudian bersedekap, setelah itu dia membaca ya doa iftitah, kemudian ta'awud. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, karena kita sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan perlindungan dari Allah. Kenapa kita sangat butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita lemah. Siapa yang menjamin kalau sholat kita selama ini khusyuk? Apa jenengan pernah dapat informasi dari malaikat Jibril? Mas tadi sholat jenengan tuh khusyuk banget, selamat diterima. Pernah? Kan enggak. Ya. Apa pernah kita dapat informasi dari malaikat ngabarin, Mas tadi jenengan pahalanya komplit Mas, sempurna. Karena khusyuk? Enggak ada. Ya. Sehingga kita apa? Pentingnya kita ta'awud ini, kita memohon, membutuhkan, kita memohon, meminta kepada Allah agar dia apa? Diberikan perlindungan. Ya, dari apa? Dari sholat kita. Dari apa? Dari keburukan syaitan ketika kita sholat. Nah, karena manusia itu lemah. Makanya Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Loh, tapi katanya setan juga lemah Ustaz. Iya, setan lemah betul. Tetapi kan kita enggak ngelihat. Antum ngelihat enggak? Kan enggak. Ya, justru kalau antum ngeliatin setan ya malah ya mana bisa khusyuk ya. Kita manusia sudah lemah, walaupun musuhnya lemah tapi nggak nampak ya. Justru orang yang mengklaim bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa ngelihat ini, wah katanya ini apa ya, apa namanya, indra kok ya, atau mungkin disebutkan apa, kelebihan begitu. Enggak, ini bukan kelebihan, justru kekurangan. Ya, ini kekurangan. Lah bayangkan kalau jenengan diliatin begitu, ya, apakah bisa apa? Bisa tenang hidupnya? Mau makan ditemani genderuwo, mau minum kuntilanak misalnya. Kalau seandainya yang bisa diperlihatkan, apa enak hidup begitu? Ya, tetapi dalam sholat ini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Dari godaan syaitan, karena memang apa? Kita itu manusia itu lemah, dan setan walaupun lemah nggak kelihatan. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu ya min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia itu setan itu ngelihat kalian, dan pengikut-pengikut mereka itu ngelihat kalian min haitsu la tarawnahum. Di sisi lain kalian tidak melihat mereka. Allah sebutkan kalian enggak ngelihat mereka. Adapun mungkin yang melihat mereka itu ya mungkin karena Allah izinkan untuk melihat, tetapi itu pun belum tentu wujud aslinya. Ya, karena mereka makhluk yang gaib, kita percaya, kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Allah yang menyebutkan ya min haitsu la tarawnahum, yang kalian tidak melihat mereka. Makanya aneh bin ajaib ketika ada orang yang mengaku dirinya tahu hal yang gaib, bisa lihat ini, padahal ya aslinya ya bohong-bohong juga.
cuman khayalannya begitu. Ya, dan itu bukan suatu kelebihan, bahkan kekurangan. Ya, bukan kelebihan tetapi kekurangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua hikmahnya agar apa? Menumbuhkan khusyuk dalam sholat. Agar menumbuhkan khusyuk dalam sholat. Kenapa? Agar was-was itu hilang. Aduh, saya tadi udah wudhu belum ya? Padahal sudah wudhu, tapi ya itulah was-was. Wah, ini kayaknya saya batal ini. Buang angin ini. Tapi yo kayaknya belum juga. Ya. Nah, begitu dibuat was-was. Atau mungkin apa? Sudah 2 rakaat. Tadi 2 apa 3 ya? Lah ngelamun saya nih sholat. Lah itu. Ya, dibuat seperti itu. Atau mungkin banyak pikiran. Sampai sholat pun ke bawah. Lupa naruh kunci. Ya, lupa naruh kunci mobil. Ketika belum sholat nyari-nyari nggak ketemu, sampai ke bawah sholat, di mana ya saya naruhnya? Sampai di sholat ingat, oh iya di situ pas sholat, tuh setan ngasih tahu. Ya ada sisi positifnya jadi tahu, tapi kan akhirnya sholatnya nggak khusus. Oh iya bener lupa tadi naruhnya di bawah, ya di bawah jok tadi. Loh sampai mana nih sholatnya? Lah begitu. Ya, itulah was-was sehingga kita diperintahkan untuk khusyuk. Ya, dan kita membaca doa ini agar kita sholatnya bertambah khusyuk dan sholatnya bertambah baik sehingga sholat yang kita amalkan berbuah kebaikan, pahala untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang bahasan tata cara sholatnya yang kita sampaikan, yaitu bagian yang ke-8, yaitu tentang apa? Bacaan ta'awud. Adapun setelah bacaan ta'awud kita akan melangkah, ya, yaitu membaca basmalah atau bismillah. Ini yang kita akan sampaikan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.